Iya gitu. Kan harus diarahkan ke siapa? Ke orang yang dituju gitu. Itu menurut saya, Pak. Ya kalau ngomong kadang sekarang kacang mahal ya gitu kan gitu. Iya, Pak. Iya, sekarang kacang mahal loh bilang gitu. Itu Ya, mahal, Pak. Sembako naik. ya, Hanifah sudah. Siapa lagi yang lain coba? Coba Arlisma, Pak. Barangkali bisa. Nah, Pak. Arlisma ya, Pak. ya silakan Mbak Arisma coba. Kalau menurut saya Pak, tindakan sosial ini di dalam kelas misalnya kita memberi instruksi kepada siswa, jika ingin bertanya silahkan tunjuk tangan begitu Pak. Itu merupakan salah satu contoh tindakan sosial Pak kalau menurut saya Pak. Ya, oke, boleh juga kan. Jadi tindak sosial kan. Ya, apalagi yang lain yang kita arahkan ya. Jadi ingat tadi kata Mbak Hanifah kan kalau seandainya orang lain menanggapi, kalau enggak bisa aja kita bisa sama orang gila kan. Gimana? Pak, saya ingin menanggapi Pak Dina, Pak. Mbak Dina coba. Misalnya contohnya. Baru yang kedua kali Mbak Dina ngomong ya, coba. Iya Pak, dari tadi orang udah banyak ngomong. Ya, coba. Ya kalau menurut saya contohnya misalnya ada seorang laki-laki dia menganggukkan kepala kepada seorang perempuan, kemudian perempuan itu memberi respon dengan membalas dengan contohnya itu yang bikin orang jomblo iri aja tuh yang enggak. Ya, jadi paling ini coba. Ya menurut saya seperti itu Pak. Jadi seorang laki-laki mengangguk-anggukkan kepala kepada seorang perempuan, kemudian perempuannya merespon dengan menganggukkan kepala juga kepada laki-laki tersebut. Jangan dia ngangguk karena gatal enggak gitu. Jadi itulah terbentuklah tindakan sosial. Iya. Terbentuklah tindakan seseorang yang ditujukan kepada lawan bicara atau orang lain ya. Atau barangkali gamanya kita mengajar gitu. Ini Bapak tuh gitu kan orang-orang ini mohon dihidupkan videonya, jangan-jangan dia tidur tidak boleh. Ini kan tindakan sosial Bapak kan berarti kalau videonya mati berarti gitu dia nggak magnet. Yang kata Bapak yang dimatikan adalah mikrofonnya. Anunya dihidupkan. Tapi saya nggak bisa Pak hidup Pak, udah saya pencet terus tekan nggak bisa Pak hidup. Hidupkan anunya videonya juga menandakan Pak. Jangan-jangan nanti suaminya nanti kena malas. Hilang dia Pak linknya. Sebentar masuk, sebentar lagi keluar lagi dia Pak. Aja urusan dia mau keluar masuk. Yang penting itu nggak mengganggu. Ini nggak ada tuh ada SB, DB, D8 Pak Jul buka aja gitu. Dia yang penting itu biarkan aja. Biarkan anak mengganggu gak apa-apa kan tuh, biarkan aja gitu. Itu menandakan kita masih hadir gitu kan. Nanti kan nggak jelas gitu kan. Dan jadi tidak yang diarahkan kepada orang lain kan, tetapi orang tersebut mengikuti ya. Mengikuti. Kalau tidak enggak. Iya. Ini sama kata Bapak, ini Bapak ngajar ya. Bapak ngajar dengan semangat. Saking semangatnya kita mengajar sampai ketek itu saking basah dengan dia kan, saking semangatnya mengajar. Nanti kata mahasiswanya, ada yang bertanya? Tidak ada. Oh begitu ya, oh begitu. Jadi kan nggak berhasil gitu. Yang penting adalah ketika ditanyakan nanti ada interaksi ketika dia menanyakan, ada diakui dan orang lain tuh mengetahui. Ketika kita si yang lelaki tadi menganggukkan kepalanya dia, yang dia oh iya, oke, berarti dia paham. Atau dia katakan tangannya dengan jempol, dia juga dengan jempol. Cocok dibilang itu dikatakan tindakan sosial. Tetapi kalau tidak digubris, ya, kita lihat mamanya itu adalah terdapat ciri-ciri tindakan sosial. Yang pertama adalah makna subjektif. Yang kedua adalah yang membatin yang bersifat subjektif, ya kan? Yang ketiga adalah berpengaruh positif. Yang keempat adalah yang diarahkan pada orang lain atau mendapat respon. Yang kelima adalah tindakan yang merupakan respon terhadap perilaku orang lain. Yang pertama yang memiliki makna subjektif apa contohnya? Siapa yang bisa coba? Ambilkan contohnya dua dulu coba. Subjektif ya. Subjektif. Apa coba? Yang bersifat. Contohnya ya Pak. Ya yang subjektif apa catatnya? Yang subjektif dulu contohnya. Oh, yang subjektif itu Pak, contohnya tadi Pak, yang nikah, yang satu nikah satu nggak mau ini. Respon
direspon kepalanya oleh si perempuan tadi Ya, gitu. oleh Itu perempuan tadi ya. tindakan subjektif, iya. Ya. Dia direspon seperti itu. Ada respon dari orang yang kita sapa seperti itu. Respon orang tuh beda lah per generasi. Kalau orang zaman dulu umpamanya ditanyakan dia dengan dia. Anak-anak zaman dulu, kamu mau nggak saya nikahkan dengan si Anu tuh, dia bilang. Kalau anak gadis zaman dulu, zaman Siti Nurbaya dulu, kalau seandainya diam dia tanda mau dulu. Itu respon dia kan. Tetapi kalau dia nangis dia nggak mau. Kalau kan sekarang aku mau bilang gitu. Enggak gitu juga kali, Pak. Mau kapan? Pilih-pilih juga kami, Pak. Nggak asal Berarti ini apa pernikahan Kan generasi muda zaman dulu sama sekarang. Coba kalau nggak percaya, salah satu contoh tindakan sosial kan. Zaman Bapak dulu waktu kecil-kecil kan, kalau seandainya ada tamu yang datang ke rumah, kan ada kue di rumah tuh. Bapak mau ngambil kan? Bapak mengambil kue, mata orang tua Bapak melotot dengan Bapak. Jadi nggak tangan Bapak? enggak jadi. Tindakan sosial kan. Anak sekarang gimana? Mama, kok mata mama melotot itu nanti. Ya, itu berarti kan? Beda nggak gitu? Beda, Pak. Iya. Jauh bedanya Generasi Pak, dulu zaman sama sekarang. Kalau orang anak gadis zaman dulu, kenapa kau kan dekat dengan, kenapa kau nggak pacaran dengan dia? Habisnya nggak pernah menembak aku. Anak zaman sekarang, tembak aku dong. Kapan dia aku mau tembak? Nembak duluan Pak sekarang. Enggak kayak gitu lah, Pak. Ngeri kali cewek itu. Ya makanya biar tahu, makanya datang ke sekolah tuh, jadi guru sekolah tuh jangan galak betul. Ketika jadi guru tuh galak betul, jadi masalah anak tuh nggak tahu kita. Jadi dilarang galak. Jadi guru-guru yang galak tuh kalau bisa cepat pensiun ya. Kenapa Pak? Karena guru yang galak itu anak nggak pintar dengan dia. Kalau guru yang galak itu apa contohnya Pak? Kalau guru yang galak adalah benih-benih yang akan tumbuh di sekolah itu akan mati dengan dia. Sekarang Pak tanya, belajar tuh 10.000, tetapi jangan terlalu ribut. Ya. Jangan Bapak bangga kalau seandainya ada guru senior masuk ke dalam kelas, semua anak diam. Yang masuk itu bukan guru loh. Apa Pak? Itu hantu yang masuk tuh. Kenapa? Kalau ada guru yang bangga nanti dia bilang, maaf Mbak ya, kata tutor saya Bu ya. Kalau dapat gelar baru ya Pak? Ini diam berarti Ibu bukan lagi cocok di guru. Cepat berhenti loh Bu. Kenapa di guru kan? Karena dia tidak menumbuh kembangkan. Yang biasanya kalau ada nanti kepala sekolah datang ke dalam kelas, tangannya di belakang, anak semua diam, berarti kepala sekolah ini pun dialah hantu yang ditakuti di sana. Seharusnya ketika guru datang atau kepala sekolah datang, apa tindakan anak? Anak akan, halo Pak, halo Bu. Dia bilang itu, dia akan tahu bagaimana keadaan kamu. Itu yang dikata yang tindakan sosial yang bagus itu. Ada bedanya. Sekarang nanti masing-masing sekolah nanti, Bapak tanya dengan Mbak di sini, penghabisan sekolah apa? Itu siapa pula gitu yang ini siapa nih? Siapa orang yang kemarin yang memuji anak ini kakak ganteng, kata cantik, siapa orang coba? Itu tindakan sosial. Ada nggak? Berapa kali satu hari yang umpamanya kita memuji anak kita? Halo ganteng, halo cantik, berapa kali satu hari? Tiap hari lah Pak dipuji. Itu barangkali mungkin di kelas rendah mungkin ya. Kalau kamu kelas rendah mungkin ya. Karena, iya, kelas rendah harus terus disanjung biar semangat. Tiap saat. Ya jangan gara-gara rambutnya keriting, kulitnya hitam, kita nggak pernah menyanjung dia kan. Giliran orang tuanya pakai seragam sekolah, Bang kamu sekolah di mana Bang, orang tua aku nilai, jangan gitu. Tindakan itu yang perhatikan, karena salah-salah kita dalam mendidik akan salah semuanya kan. Yang kedua adalah tindakan yang membatin ya, sepenuhnya bersifat subjektif gitu. Contohnya adalah jika si gadis membalas anggotanya tadi yang merasa sedih tidak mendapatkan responnya, membatin dia.
Sama dengan Bapak kan berkali-kali Pak sedih Bapak. Kenapa Bapak sedih? Kata Bapak hidupkan videonya kata nggak dihidupkan memang hidupkan dengan orang-orang. Itu kan sedih Bapak dengannya. Orang nih ngapain orang? Bapak ini sama. Mas Bapak. Tapi kan ada suaranya. Ya dah hancur enggak tidak jangan dia tidur sekarang kan gitu. Masa Pak, jangan-jangan. Ya kalau masak nggak apa-apa, yang takutnya kita tidur. Kalau masak tuh bisa lah gitu. Nanti bilang nanti gini. Nanti yang videonya ada nanti yang dapat nilai nanti ya udah saya dapat masing-masing gitu. Ya. Yang pertama tadi ya, yang kedua adalah yang membatin ya. Yang kedua yang ketiga yang berpengaruh positif ya. Misalnya adalah pemuda dia dianggukkan senang dia. Gimana jadi nggak kita pergi jadi ya senang dia dianggukkan dengan dia kan. Contohnya karena di layar Bapak tuh hanya berapa 3 yang nampak yang berpengaruh positif Bapaknya kan 3 orang yang nampak adalah Bapak cuma. Jadi perhatikan Nganggukkan ya. kepala Pak. Ya anggukkan kepala gitu kan. Jadi yang terlalu banyak ngangguk nanti kata orang dia kan kita bermasalah pula kata orang kan. Yang keempat adalah diarahkan orang-orang untuk mendapatkan respon ya. Apa contohnya Pak di sini katakan akan mendapat reaksi bila diarahkan pada makhluk hidup. Iya juga ya. Kata kami nggak mungkin kan. Ada respon dari orang lain ketika Bapak berbicara di sini ada 3 orang yang nampak Bapak sini kan yang responnya lain kemana responnya gitu kan. Nah yang dari terhadap perilaku orang lain ini contoh-contohnya kita perhatikan ya. Dilihat dari tingkat kemudahan untuk memahami tindakan sosial dapat dibedakan dalam 4 tipe ya. Rasionalitas atau instrumental atau subjek nasional ya. Yang pertama. Yang kedua adalah rasionalitas berorientasi pada nilai. Nah, kita perhatikan yang pertama. Kita Pak dicek, Pak cek di ya di modul Bapak dulu sini. Nah, ini dia. Ini ciri-ciri tindakan sosial ya. Makna subjektif ya. Tidak nyata, bersifat membatin sepenuhnya tadi tindakan berpengaruh positif dilakukan kepada orang lain, tindakan berupa respon terhadap perilaku orang lain. Nah, sampai di sini ada nggak yang tidak mau bertanya dulu? Sampai di sini. Ada? Nah, kalau tidak ada, coba diperhatikan yang dalam urut ini. Yang pertama, rasionalitas instrumental subjek nasional. Subjek rasional. Nah, ini. Mahasiswa berusaha belajar dengan tekun untuk mendapat nilai hasil yang memuaskan. Tindakan untuk mencapai segala sesuatu kan. Berusaha kita untuk lulus ya, untuk kuliah lulus. Ini kan udah semester terakhir ya. Tinggal berapa mata kuliah lagi? Terakhir ini Pak, insya Allah. Kalau IPK-nya lebih dari 2, IPK lebih dari 2,5 ya. Lebih dari 3 IPK sekarang. Ya. 2029 ya. Iya Pak. Ya. Mencapai CPNS. Tapi kalau nanti lulus CPNS tetap aja umpamanya untuk jadi guru honor kan. Karena kebijakan pemerintah itu pasti berubah, nggak usah kecewa kan. Kebijakan pemerintah itu masih berubah, nanti akan danu lagi dengan dia. Ya. Contohnya ya, yang kedua adalah yang berorientasi kepada nilai kan. Akun merupakan salah satu cara baik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah untuk mencapai. Contoh adalah apa contoh yang kedua tuh? Kalau seandainya ada di antara kita yang belajar ingin mendapatkan nilai yang bagus, tidak